Namaku Cempluk, seorang gadis yang tinggal di lereng Gunung Merapi, berstatus sebagai pelajar kelas 12 di salah satu SMA negeri. Dengan segala keterbatasan ekonomi keluarga, aku tetap berjuang agar tetap bisa mengikuti pembelajaran secara daring saat ini. Ya, daring. Pandemi COVID-19 mengharuskan semua dilakukan secara daring, termasuk kegiatan belajar mengajar. Banyak kendala yang aku alami. Salah satunya adalah kuota yang menjadi masalah seriusku saat ini. Ini adalah kisah perjuanganku agar tetap bisa belajar di masa pandemi COVID-19. Ya, kuotaku sudah habis. Padahal tugasku belum berhasil terkirim. Ya sudah, aku pasrah saja jika Bu Niken akan memarahiku karena tugas darinya belum aku kirimkan. Bu, bedanya persal. Oh, jebol kowe ta jana. Camplok napa wae? Ana le salah ceroke. Cemplok dene nduk digoleki jana. Nggih, Bu, sekedap kula gantos pakaian rumiyin. Jono, ternyata kamu ya, Jon. Ada apa? Tumben ke rumahku jam segini. Inilah aku mau mengantarkan buku pendamping siswa, bayarnya 50.000 ya. Oh iya, terima kasih ya, Jon. Tapi boleh nggak kalau aku bayarnya nggak hari ini? Soalnya aku belum punya uang. Tadi aja kuotaku juga habis dan aku juga belum beli. Iya, nggak apa-apa. Jadi kuotamu habis ya? Tadi Bu Niken tanya ke aku, kenapa kamu nggak mengumpulkan tugas? Ternyata karena kuotamu habis. Ya beginilah, Jon. Jika punya uang pas-pasan. Daripada buat beli kuota, kan mending buat makan aku dan keluargaku. Kamu kan juga tahu, bapakku hanyalah bekerja sebagai penambang pasir kecil yang penghasilannya tak seberapa. Dan ibuku hanyalah pencari minjo yang penghasilannya juga musiman. Selama pembelajaran daring, aku juga harus membantu orang tuaku dengan mencari rongsokan agar uang yang didapat juga semakin banyak. Kalau dipikir-pikir, memang enak pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka di sekolah, tanpa harus menghabiskan banyak uang untuk membeli kuota. Wancinipun jam ingkang kaping 1 kawiwitan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Kami silahkan duduk dulu. Siap, Bu. Mari Bu Niken dan teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Farmin. Anak-anak, kita mulai pelajaran hari ini ya. Sekarang kalian buka buku pendamping kalian halaman 20. Kerjakan soalnya seperti yang Bu Niken ajarkan kalian kemarin. Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Siap, Bu. Anak-anak, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Sebelum Bu Niken meninggalkan kelas ini, Bu Niken akan menyampaikan satu pengumuman untuk kalian. Berhubung minggu depan kakak kelas kalian kelas 12 akan melaksanakan ujian, kalian diminta untuk belajar di rumah selama 2 minggu. Yeay! Bener juga ya, padahal waktu itu saat Bu Niken menyampaikan pengumuman libur 2 minggu, kita sangat gembira. Tapi ternyata 2 minggu itu menjadi sangat lama saat lebih 7 bulan, dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Duk, kau ini Bapak Dino iki ra iso tuker dhisik. Nggih, Pak, mboten menapa-menapa. Bapak istirahat wonten dalem kemawon. Ya wis, Duk. Ngobrolnya dilanjut besok ya, Jon. Aku mau cari rongsokan dulu. Siang ini panas sekali. Aku capek. Tapi aku harus semangat agar aku dapat banyak rongsokan dan uang hasil penjualannya bisa aku gunakan untuk membeli kuota.
kamu di sini? Padahal kan ini masih ada jam pelajaran. Sini, duduk. Jadi gimana? Kenapa kamu malah mencari rongsokan di sini siang-siang begini? Padahal kan ini masih jam pelajaran. Coba ceritakan Bunika. Jadi begini Bu, saya terpaksa membantu orang tua saya dengan mencari rongsokan seperti ini agar uang yang terkumpul lebih banyak dan saya bisa membeli kuota. Hari ini bapak saya tidak bisa bekerja karena sedang sakit. Tapi jika kamu mencari rongsokan di sini siang-siang begini dan kamu meninggalkan jam pelajaran, prestasi kamu bisa menurun. Saya paham konsekuensi yang saya dapat ketika saya meninggalkan jam pelajaran untuk mencari rongsokan seperti ini. Tapi tidak ada pilihan lain bagi saya Bu selain mencari rongsokan di tengah jam pelajaran berlangsung. Jika saya menjadi penambang pasir di malam hari, itu juga tidak mungkin. Saya kan perempuan. Kamu yang sabar ya nak, ibu akan selalu bantu kamu. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Halo Bu Niken, selamat siang. Ya John, ada apa? Gini Bu, jadi tadi saya habis dari rumah Cemplok. Lalu banyak sekali yang Cemplok ceritakan kepada saya, khususnya kendala dia dalam mengikuti pembelajaran daring. Dia rela mencari rongsokan untuk mendapatkan uang untuk membeli kuota. Dia juga menyisihkan uangnya untuk membeli buku. Maka saya berniat untuk menyampaikan permasalahan Cemplok ini ke Bu Niken agar Bu Niken bisa membantu. Walah, masalah Cempluk. Iya, tadi Bu Niken sudah bertemu Cempluk. Dia tadi sudah menceritakan semuanya. Bu Niken berniat membicarakan hal itu dengan kepala sekolah besok pagi. Besok pagi kamu juga bisa datang ke sekolah ya John. Baik Bu Niken, terima kasih. Kamu tunggu sini ya John. Siap Bu. Permisi Pak. Oh iya Bu Niken, silakan. Ada apa ya Bu? Begini Pak, saya di sini ingin menyampaikan kendala siswa dalam menghadapi pembelajaran daring. Jadi ada seorang siswa kelas 12 namanya Cempluk. Dia hidup di keluarga yang kurang mampu, sehingga dia harus mencari rongsokan membantu keluarganya untuk membeli kuota. Saya di sini ingin menyampaikan permohonan saya untuk Cempluk untuk meminta kuota untuk Cempluk Pak. Kurang lebih begitu Pak. Oh baik Bu Niken, terima kasih untuk penjelasannya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk segera memproses laporan Bu Niken mengenai permasalahan Cemplok agar dia segera mendapatkan bantuan kuota. Karena semua siswa memiliki hak yang sama untuk merasakan merdeka belajar meski di masa pandemi COVID-19 ini. Baik Pak, terima kasih. Kalau begitu saya permisi. Ya mari. Gimana Bu, apakah kepala sekolah menuju bantuan untuk Cemplok? Tenang saja John, pihak sekolah akan segera memproses bantuan kuota untuk Cempluk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hah? Bu Niken? Halo Cempluk, Halo Bu Niken, ada apa ya Bu? pihak sekolah sudah memberikan bantuan kuota kepada kamu agar kamu tidak mengalami kesulitan belajar di masa pandemi ini. Gunakan kuotanya dengan baik ya. Oh iya, terima kasih ya Bu. Saya akan menggunakan kuota itu dengan baik. Iya, sama-sama. Semoga dengan kuota itu kamu juga bisa merasakan kemerdekaan dalam belajar di masa pandemi COVID-19 ini seperti teman-teman kamu yang lain. Kehidupan belajar di masa pandemi COVID-19 memang sangat berat. Semua berjuang untuk dapat bertahan di masa sulit ini. Termasuk aku. Rongsokan menjadi saksi daringku sebelum pada akhirnya aku bisa merasakan kemerdekaan dalam belajar di masa pandemi COVID-19. Terima kasih telah mengizinkanku berbagi cerita. Jika aku bisa, kamu juga pasti bisa. Semangat!